Bahasa itu untuk apa? Tunggu sebentar. Sebelum itu, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi kalau kita ada upload video baru. Oke, enjoy next video. Bahasa sangat diperlukan manusia untuk menjalankan aktivitas hidupnya. Sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, hal itu menunjukkan bahwa bahasa merupakan alat berkomunikasi yang terpenting bagi hidup manusia. Lalu, penjelasan secara detail, apa itu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini merupakan fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status bahasa tidak dapat ditinggalkan. Bahasa Indonesia mulai ditinggalkan si empunya. Maraknya bahasa gaul atau bahasa modern yang kini menyebar luas di kalangan pemuda-pemudi Indonesia tampaknya telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia di mata mereka. Kini mereka tidak lagi bersemangat untuk mempelajari bahasa nasional, seperti halnya semangat pemuda sebelum kemerdekaan. Dahulu, pemuda dan pemudi Indonesia begitu kerasnya berjuang mempersatukan Indonesia hingga pada akhirnya tertulislah sumpah yang sangat terkenal, yakni Sumpah Pemuda. Oke, sekarang kita akan simak lebih dalam apa isi dari Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah kalian dengar isi dari Sumpah Pemuda, ya saya berharap sih di sini tidak ada yang lupa. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kali ini kita akan mengetahui seberapa pentingnyakah bahasa Indonesia bagi negara. Bahasa Indonesia memiliki peran penting bagi negara ini untuk menentukan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dalam masa perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia berhasil membangkitkan diri, menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya, sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, daerah, maupun budaya. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan juga alat komunikasi yang digunakan untuk penghubung ke tingkat nasional dan kepentingan perencanaan dan pelaksanaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara harus terus dimantapkan dan dikaji ulang. Pada dasarnya, peran atau fungsi bahasa Indonesia dari waktu ke waktu boleh dikatakan tidak mengalami perubahan. Artinya, peran bahasa Indonesia dikatakan berlaku sepanjang masa. Dan untuk materi selanjutnya, kita juga akan membahas tentang latar belakang bahasa Indonesia yang resmi bagi negara yang juga telah tercantumkan dalam pasal dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Latar belakang bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga dikukuhkan dan diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan serta lagu kebangsaan. Dengan adanya undang-undang tersebut, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah sepantasnya diposisikan sebagai bahasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Cek 1, 2, 3. Setelah kita membahas tentang perpasalan dan perundang-undangan, bagaimana keadaan kalian semua? Masih sanggup untuk menonton sampai akhir? Oke, saya berharap semuanya nggak ada yang bosan ya, termasuk saya sendiri. Yuk, bisa, kita nggak boleh bosan karena ini adalah ilmu. Baik, terima kasih untuk tepuk tangan yang sangat meriah ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan peran dan kedudukan bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau bisa disebut UKBI, pengembangan UKBI sebagai alat uji diiringi dengan fungsinya untuk mengukur kemahiran penutur bahasa Indonesia, baik penutur yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Selanjutnya kita akan membahas beberapa negara luar yang mempelajari dan menganggap bahasa Indonesia itu penting di negaranya. Ternyata, kehebatan bahasa Indonesia tidak berhenti di negara kita saja, namun mata dunia juga mulai melirik pada keunikannya. Tahukah Anda bahwa Wikipedia Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat 3 setelah Jepang dan Mandarin. Dan ternyata pun ada beberapa negara yang menganggap bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari. Negara Ukraina, sejak tahun ajaran 2012-2013, Taras Shevchenko National University membuka program studi bahasa Indonesia. Kedutaan Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung pembukaan program studi ini. Siapa di sini yang tidak kenal penyanyi Justin Bieber? Ya, penyanyi mendunia itu pun di negaranya telah mempelajari beberapa bahasa Indonesia. Dan lebih mengkagetkannya lagi, di negaranya pun telah membuka tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia tidak lain dan tidak bukan yaitu di negara Kanada. Dikarenakan meningkatnya jumlah pekerja dari Indonesia membuat Kanada menganggap bahasa Indonesia itu sangat penting di negaranya. Dan Vietnam, pada bulan Desember 2007, pemerintah daerah kota Ho Chi Minh, Vietnam secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kotanya. Selanjutnya kita membahas fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti contohnya, setiap hari kita diwajibkan untuk setidaknya menggunakan bahasa Indonesia karena itu merupakan bahasa disahkan oleh negara yang wajib kita gunakan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi pun wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang keempat, bahasa media massa, penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Dan yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah kalian dengar dan kalian simak dari materi-materi sebelumnya, aku harap kalian bisa mengerti ya dan mudah dipahami.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kesimpulan. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa peran bahasa sebagai identitas suatu kelompok masyarakat dapat dijadikan media untuk penguatan identitas kelompok. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional bangsa Indonesia sebenarnya dapat dilakukan dari hal terkecil, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Semakin kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, semakin kuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia oleh seluruh masyarakat Indonesia dapat menimbulkan perasaan kepemilikan yang sama terhadap bahasa Indonesia di antara masyarakat Indonesia yang beragam. Hal ini dapat memperkuat rasa nasionalisme di antara masyarakat Indonesia. Setelah kita mendengar rangkuman dari materi-materi sebelumnya, dan kini adapun pendapat yang telah kami kumpulkan dan akan kami sampaikan kepada kalian semua. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Sekarang kita lanjut ke pendapat. Pendapat saya, masyarakat sebaiknya lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa asing. Anak-anak muda dan mahasiswa-mahasiswa hendaknya meminimalisir menggunakan bahasa alay, bahasa gaul, dan bahasa sejenis yang dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Para dosen hendaknya menggunakan dan mengajari yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Pihak swasta hendaknya menggunakan lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dalam iklan maupun produk-produk mereka. Para pejabat hendaknya menggunakan bahasa Indonesia dalam berpidato dan memberikan fasilitas untuk pembinaan bahasa Indonesia. Penulis sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lisan maupun tulisan, serta menyederhanakan kalimat untuk menyampaikan suatu gagasan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jika ada salah-salah kata atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, selamat pagi teman-teman. Ada pepatah yang bilang, katanya tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi di kelompok kali ini aku bakal ngenalin anggota-anggotaku yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazif, NIM 2202096088. Saya Adila Khairunisa, NIM 2202096063. Saya Awang Rashid Syadapa, NIM 2202096093. Saya Dodi Budiawan, NIM 2202096083. Saya Fadil Zakwan Effendi, NIM saya 2202096085. Hai, saya Fitriah Nabila dengan NIM 2202096068. Saya Reva Yukartika dengan NIM 2202096058. Saya Rio Nur Subakti Putra, NIM 2202096094. Saya Rizka, berNIM 2202096076. Halo, saya Sadam Solehudin, NIM saya 2202096055.